Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di 4D Gaming. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara atau trik-trik ya bermain game Duel Summoners ya. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja download aplikasinya atau yang belum download aplikasinya, silahkan dicek di Play Store ya, cek di Play Store ya, namanya Duel Summoners. Oke teman-teman, di sini ya, jadi ini adalah pahlawan-pahlawan kita ya. Jadi ini akan terbuka satu persatu seiring dengan ranking ya, ranking yang kita lewati seperti ini. Nah, ini saya sudah ada turun berapa, 2 tingkat ya, dari ranking ini platinum kalau nggak salah kemarin itu, yang sekarang sudah ini rankingnya, ini platinum 3. Nah, sudah turun lagi ya, turun di platinum 3. Nah, ini teman-teman seiring dengan terus terbukanya trofi ya, kita akan sampai di platinum 2 gitu. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini dia akan modelnya naik turun ya teman-teman, naik turun ya, trofinya ini akan naik turun dengan seiring dengan kita melawan, kita bertanding ya, pertarungan ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini nanti kalau kita sudah naik rankingnya, udah naik terus, trofinya bertambah terus ya, kartu-kartu yang masih terkunci itu akan terbuka semua seperti itu teman-teman. Dan di sini saya sudah terbuka sampai di 1890. Hanya saja kemarin itu saya beberapa kali kalah ya teman-teman ya, bermain beberapa kali kalah sehingga trofi saya berkurang dan ranking saya menurun ya teman-teman. Oke, di sini saya ini teman-teman sudah mendapatkan beberapa kartu epic, kemudian kartu umum. Jadi teman-teman kayak gini ya, saya coba jelaskan. Jadi kartu epic itu yang berlambang seperti ini. Ini adalah kartu epic, kelasnya epic ya. Kemudian kalau untuk yang R ini dia kartunya kelas langka ya, R yang kelas langka. Kemudian untuk yang awal biasanya kita bermain itu kita akan mendapatkan kartu yang tipe C, ini kelasnya umum ya. Ya, kelasnya umum, tapi tidak, kalau untuk dari segi kekuatan, dari segi kekuatan itu sendiri dia sebenarnya tergantung dari cara kita menyatukan blok-blok yang ada di dalam game ini, seperti itu teman-teman. Jadi untuk ini, kalau untuk bagaimana caranya sih untuk menaikkan levelnya, ini kita menaikkan level memakai koin ya teman-teman ya, pakai koin yang ada di atas ini, itu pakai koin. Jadi tuh di sini di game ini, seperti di postingan saya sebelumnya, saya sudah pernah menerangkan bahwa jangan kesal dengan adanya iklan di dalam game ini, karena dengan adanya iklan di dalam game ini dapat membantu kita mendapatkan beberapa item-item penting ataupun mendapatkan koin itu secara gratis dengan menonton iklan. Jadi kalau yang model-model seperti ini teman-teman, ini dia minta di upgrade ya teman-teman ya. Jadi saat kita mengupgrade itu otomatis di sini HP kita akan bertambah. Nah, ini HP level ya teman-teman. Kita akan bisa naik level dari EXP setiap kali Anda meningkatkan pahlawan, jumlah hampa maksimum item sihir dan HP summoners dari pertempuran meningkat seiring naiknya level. Oke. Nah, jadi ini kartu-kartu pahlawan kita ya teman-teman ya. Nah, di sini setiap kali kita mencet itu ada pengaturan ini ya, urutan. Dia kita atur berurutan, atur pahlawan dengan tier akuisisi atau kekuatan tertinggi seperti itu. Jadi kita bisa tahu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, di sini ada item ajaib. Nah, ya teman-teman, kartu ajaib ini fungsinya untuk menambahkan EXP daripada
kartu sihir kita teman-teman ya. Nah, kartu sihir kita seperti ini. Kalau kita tambahkan dari satu kartu, misalnya ini di sini kita punya kuota 4 ya teman-teman ya. Kita bisa menambahkan 4 ke sini, berarti dia berubah menjadi 13 ya, menjadi 13, tapi itu belum cukup untuk kita mengupgrade kartu, jadi percuma kita mengupgrade pahlawan kita. Nah, untuk mengupgrade-nya itu sendiri teman-teman seperti ini. Di sini saya sudah punya item langka satu namanya Wang Fu. Ini bisa kita upgrade menggunakan koin ya teman-teman ya. Kita upgrade seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kita masih bisa lagi mengupgrade-nya ya, meningkatkan levelnya seperti itu teman-teman ya. Ini masih ada sekali lagi kayaknya. Nah, di sini untuk itu tadi kita masih punya kuota kartu item ini ya. Kita masih mempunyai item ajaib untuk meningkatkan pahlawan kita yang tadi ini ya, si Wang Fu ini tadi, tapi ini percuma ya teman-teman karena nggak cukup. Biasanya kartu item ini kalau untuk saya, item ajaib ini mungkin saya gunakan ketika seperti ini, misalnya seperti kekuatan ini kan tinggal 92 ya. Ini kan sudah 92, tinggal tambah 8 kita sudah mendapatkan kekuatan, dia bisa naik level 7 gitu. Nah, kalau kita tambahkan seperti ini teman-teman, nah seperti itu. Nah, kartu tadi itu sudah siap untuk kita naikkan levelnya, naikkan ke level 7. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, otomatis ini bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini teman-teman, saya tidak peduli dengan apakah kartu ini item langka ataupun item epic atau umum seperti itu teman-teman. Saya tidak peduli seperti itu. Yang penting kekuatannya, kita bisa menggunakan kekuatannya dengan baik, itu bisa menambah kualitas pertarungan kita teman-teman. Nah, ini penjelasan dari kartu-kartu sihir ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin mungkin menghemat daripada koin teman-teman ini, teman-teman bisa mengupgrade sesuai dengan kartu ataupun hero atau pahlawan yang teman-teman suka menggunakannya ya. Kalau di sini teman-teman saya belum bisa menerangkan satu-satu kekuatan, menerangkan satu-satu bahwa seperti ini Willis dia di medan tempur itu seperti apa, kemudian Barat ini di medan tempur seperti apa, si Krapaut ini di medan tempur seperti apa. Silahkan teman-teman coba satu-satu ya teman-teman ya. Yang jelas kalau ini biasanya dia ketika kita gabungkan menggunakan wheel ya, kita sebut wheel ya, atau penyambung blok itu. Nah, si Willis ini dia bisa menghipnotis pemain lawan dengan menyerang dirinya sendiri atau menyerang summoners yang lain atau pahlawan yang lain teman-teman. Kalau ini dia bisa ketika kita sambungkan menggunakan wheel, berarti ini bisa dia mengeluarkan keahlian untuk menembak tanpa mengurangi ini teman-teman ya. Maksudnya free shoot daripada saat kita bermain gitu. Kalau ini dia kemampuannya ini meningkatkan semua pahlawan yang ada di dalam medan tempur menjadi 3 kali lipat seperti itu teman-teman. Kalau ini sebenarnya kalau untuk balas ini sendiri teman-teman, kemarin saya hanya menggunakannya untuk sebagai tameng ya, tapi dari akurasinya sendiri sebenarnya kalau menurut saya kurang akurat, karena dia hanya sementara teman-teman, karena tetap
HP kita tetap berkurang meskipun tidak secepat tanpa dia gitu. Coba teman-teman kita gunakan dulu ini si Sylvester ya. Kita gunakan tadi, kebetulan sudah kita naikkan ke level 7. Nah sekarang saya akan mengganti yang item biru ini ya, pahlawan yang biru. Oh ya teman-teman, ini setiap pahlawan ini beda-beda ya teman-teman. Yang ini merah ya, kemudian ini orange, ini hijau, dan ini biru ya teman-teman. Jadi ini setiap baris ini dia mengisi satu tempat pertempuran ya teman-teman ya. Coba kita gunakan dulu yang biasa sering saya gunakan itu ini teman-teman. Oh, ini mungkin bisa kita upgrade dulu ke level 7 si Ryan ini, Ryun ya, Ryun. Ini bahasanya agak belepotan teman-teman karena memang ya. Oke. Nah ini sudah kita atur kartu kita. Di awalnya kita pakai willis ya teman-teman ya, atau tidak itu teman-teman. Kita mau lihat dulu ini kartu merah ini kita menggunakan yang mana. Kita lihat dulu, sepertinya si ini mendongkrak ini. Ini dia bisa, kekuatannya bisa menembak musuh ya, menembak musuh tanpa mengurangi jatah shoot kita gitu, jatah shoot kita gitu teman-teman ya. Yang penting kita ciptakan dia menggunakan will, meskipun hanya 3 blok. Nanti sebentar saya terangkan di dalam pertandingan ya teman-teman, dalam pertempuran. Ini kita coba tingkatkan dulu dia ke level 7. Seperti apa kekuatannya. Nah saya naik level lagi teman-teman ke level 13. Oke, kita gunakan seperti ini. Kalau ini sendiri teman-teman, dia ini bisa menciptakan akar hidup di tempat blok lawan kita, terutama di tempat pahlawan-pahlawan yang sudah diciptakan oleh lawan kita gitu. Nah kalau yang ini, usahakan untuk si Ryun ini kita menciptakan dia berada di depan blok dari tempat berdirinya pahlawan yang ada di lawan kita ya teman-teman ya. Tempat berdirinya summoners yang ada di lawan kita gitu. Karena kekuatannya dia ini, dia bisa bergerak mengurangi blok yang ada di belakang dia, di bawah dia gitu. Jadi blok lawan itu bergeser ke tempat kita, otomatis kita dapat mencuri pasukan lawan seperti itu teman-teman. Oke, kita coba saja. Di sini saya menggunakan mendongkrak dari item langka, kemudian barat dari item epic, kemudian Sylvester dari item umum, kemudian Ryun dari item langka. Oke, sebelumnya teman-teman saya mohon maaf mungkin suaranya agak sedikit agak aneh. Saya juga sedang lagi batuk, makanya di beberapa video sebelumnya itu saya tidak seperti ini, saya tidak menggunakan suara, saya hanya mereview game ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke arena pertempuran. Di sini kita memiliki, oke, sedang mencari. Oke, silahkan disaksikan ya teman-teman ya, sambil saya menjelaskan, sambil tonton lihat videonya. Seperti ini giliran saya. Nah ketika kita ciptakan sebuah pahlawan dengan tidak menggunakan will yang 4 warna itu teman-teman, dia keahliannya yang free shoot itu dia tidak keluar. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman silahkan lihat, ini saya coba gunakan penyambung ini ya teman-teman ya.
wheel ini dia bentuk seperti ini teman-teman. Nah, semua blok yang ada di belakang arena, di belakang lawan itu teman-teman, di belakang pahlawan kita ya teman-teman, dia akan hilang gitu. Nah, kalau di tempat lawan ini dia ada profesor itu, graph out itu, dia bisa meningkatkan ininya, kekuatan daripada pahlawan kawan-kawannya dia teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini kan keahliannya dia tidak keluar. Keahliannya daripada Sylvester ini ketika diciptakan dari beberapa blok itu, dia itu bisa ini teman-teman, apa namanya, mengeluarkan tumbuhan hidup di tempatnya lawan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini dia tidak, pahlawan kita tidak akan mengeluarkan jurusnya tadi ya teman-teman ya. Nah, karena dia tidak bisa saya ciptakan atau saya satukan dari menggunakan wheel itu tadi. Nah, teman-teman, itu dia bisa free menembak ya. Nah, coba kita lihat, silahkan disaksikan ya teman-teman ya. Ini saya akan satukan menggunakan blok ini, menggunakan sambungan wheel ini. Nah, perhatikan di tempat lawan teman-teman, dia akan keluar rumput hidup seperti itu. Nah, itulah fungsinya daripada penyambung wheel ini ya teman-teman. Saya bisa menyebutnya wheel atau penyambung blok. Nah, silakan teman-teman perhatikan, di sini saya akan mengupgrade kekuatan daripada si barat ini. Nah, itu dia ada free tembakan di awal seperti itu teman-teman. Dan ingat, setiap menciptakan monster, menciptakan pahlawan, kita harus memperhatikan waktu, karena kita hanya diberikan waktu sekitar 20 detik ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba mencuri lawan itu teman-teman. Oh, ternyata tidak cukup teman-teman, dia hanya bergeser sekitar 3 blok, akhirnya tidak dapat kita curi teman-teman pahlawannya. Jadi ini lagi teman-teman ya pelajaran, jangan menciptakan pahlawan itu di bagian atas, usahakan kita garis dari atas ke bawah, karena kalau kita letakkan di depan itu bukan mudah untuk dicuri oleh lawan. Pasukan pahlawan kita akan mudah dicuri oleh lawan teman-teman. Ya, sekarang kita coba upgrade kembali teman-teman ya, si barat ini. Nah, itu dia bisa menembak, bisa menghilangkan pasukan lawan juga, pahlawan lawan juga. Coba si Craft ini kita colong lah teman-teman ya, kita colong dia, coba apakah bisa teman-teman. Oh, bisa teman-teman, kita colong dia. Nah, kita teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengklik terus ataupun kita klik add. Nah, add ini dia di sini dia kasih kita free hadiah bonus ya 2 kali untuk elixir ya, elixir ungu ini. Elixir ungu ini kita bisa tambahkan ini, tapi kalau tidak itu terserah teman-teman. Biasanya dia ngasihnya koin, bisa juga elixir seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya langsung saja untuk menghemat waktu. Kita terus. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, elixir ini sendiri teman-temannya ini bisa mengaktifkan, membuka item free yang ada di sini teman-temannya. Ini buku magic lah istilahnya, Liga Magic Book gitu. Di dalamnya ini ada beberapa kartu-kartu yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade
Di dalam buku-buku magic ini teman-teman, ini ada ini yang bisa untuk kita gunakan upgrade pahlawan-pahlawan kita ini teman-teman, kartu-kartu kita ini ya. Oke, dan kemudian di sini teman-teman, biasanya kalau ada lambang satu seperti begini, kita mendapatkan item free berupa gems biasanya, biasa juga koin, biasa juga kartu seperti itu teman-teman ya, tergantung ini dari quest harian, quest musim ataupun prestasi seperti itu teman-teman. Oke, nah teman-teman, di sini game ini juga kita bisa mengajak teman kita untuk menjajal kekuatan daripada game kita, daripada kartu-kartu kita ya teman-teman ya, dengan cara pertandingan persahabatan teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat room ya teman-teman ya, membuat room untuk bertanding. Kemudian lawan atau teman yang ingin menguji kekuatan bersama kita harus mengikuti dengan kita bagikan item room ini teman-teman. Nah, item room ini kita bagi ke teman, kemudian yang bergabung dia harus ikuti dan masukkan kodenya seperti itu teman-teman. Oke, kalau yang ini teman-teman pasti sudah tahu, ini mengundang teman ya. Kita mengirimkan dia link game ini agar menginstal game ini untuk bergabung ke dalam game ini teman-teman. Kalau koleksi ini merupakan adalah emot. Biasanya emot ini bisa kita gunakan untuk memberi penghargaan kepada, atau kita biasanya suka ejek-ejekan gitu ya teman-teman ya, biar lebih seru di dalam pertandingan gitu. Kalau Summoners Collection ini, dia ini koleksi Summoners ya. Ini saya baru dapat satu, ini yang pertama, ini memang free dari game ini. Karena ada beberapa saya lihat itu yang sudah ada yang menggunakan Leo, Vita, Ana, kemudian ada lagi Garon. Nah ini dia yang ini Magic ya teman-teman. Nah ini saya belum tahu ini cara dapatnya dari mana begitu. Yang jelas dari lawan-lawan yang biasa saya dapatkan secara random itu mereka ada yang sudah menggunakan ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu review kita tentang game Duel Summoners ini teman-teman. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan ketik di komentar, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, game adalah hiburan, maka jika teman-teman tidak terhibur dengan game, maka berhentilah bermain game. Bermain game secukupnya, sesuai porsinya, jangan terlalu lama. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Kita cukupkan video kita kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.